Halo, selamat pagi. Kita dengarkan cerita lagi yuk. Kisah seekor gajah putih. Seekor induk gajah yang memiliki bulu kelabu kehitaman hidup di sebuah hutan. Ia memiliki seekor anak yang bulunya jauh berbeda dengannya. Bulu anak gajah itu putih mulus. Orang menyebutnya sebagai gajah putih atau bulai. Induk gajah merasa amat bangga sebab gajah putih amat dipuja dan dihormati di Thailand. Anak gajah itu tumbuh menjadi gajah dewasa yang tampan. Dia sudah bisa mencari makan sendiri. Induk gajah berpendapat anaknya adalah gajah istimewa sebab bulunya yang putih mulus amat langka. Maka dia pikir, jika gajah itu tetap berada di hutan, dia akan tetap menjadi seekor gajah biasa. Gajah yang harus bekerja keras untuk memperoleh makanan. Tetapi, jika ia hidup di kota, maka ia akan mendapat perlakuan istimewa. Orang-orang memuja dan menghormatinya. Dia tidak harus bekerja membanting tulang untuk memperoleh makanan. Sebab, orang-orang sudah memberinya makanan. Batin induk gajah. Maka, suatu hari induk gajah memanggil anaknya dan berkata, "Nak, kau tak pantas tinggal terus di sini. Tempatmu bukan di hutan, tetapi di kota. Di sana kau adalah gajah istimewa. Kau tidak perlu membanting tulang. Kau akan mendapat makanan, bahkan dipuja-puja dan disembah-sembah. Sebab kau dipercaya keturunan dewa gajah." Gajah putih itu amat santun dan penurut. Maka dia menjawab, "Iya mak, seandainya itu yang mak anggap terbaik bagi saya." Induk gajah memberi nasihat agar gajah putih bertabiat sopan, sabar, dan menuruti kata-kata penduduk. Gajah putih meninggalkan hutan. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah desa. Sosoknya menjadi bahan tontonan. Para penduduk desa keluar untuk menyaksikan hal langka ini. Suasana menjadi amat ribut. "Lihat, seekor gajah putih memasuki desa kita." Maka lalu beramai-ramai para penduduk desa membawakan pisang, tebu, sayur mayur, dan buah-buahan untuk dijadikan santapan sang gajah. Jadi, kata-kata emak gajah benar. Gajah putih itu amat dihormati dan dipuja. Sejak itulah gajah putih tinggal di desa. Pada malam hari ia akan pergi tidur di lereng bukit. Esoknya dia akan berjalan kaki keliling kampung, mendatangi rumah demi rumah. Pemilik rumah menyerahkan makanan ala kadarnya. Gajah putih merasa amat bahagia. Tetapi beberapa waktu kemudian, para penduduk mulai mencoba memberi gajah putih perintah. Awalnya, seorang penduduk memberi setandang pisang, tetapi lalu menyerahkan padanya sebuah ember dan memintanya mencarikan air. Gajah putih dengan patuh mengikuti perintah. Puluhan ember air mengisi beberapa buah tong. Si penduduk mengucapkan terima kasih. Lama-lama kebiasaan ini ditiru penduduk lain. Sebagai upah, makanan yang diterima gajah putih disuruh melakukan ini itu. Seperti memindahkan kayu bakar, mengangkat beban, bahkan hal-hal yang sepele. Jadi, apa yang dilakukan gajah putih tidak ubahnya seperti pekerjaan kuli upahan. Kemudian, tugas yang diberikan kepada gajah putih amat berat. Kini, dengan ancaman tidak akan diberi makan kalau tidak patuh. Hati gajah putih mendidih diperlakukan demikian. Tetapi, ia tetap ingat kata-kata induknya agar sabar dan mematuhi kata-kata penduduk. Tetapi lama-lama kesabaran habis juga. Suatu hari ia lari kembali ke hutan. Pada induknya, gajah putih mengisahkan pengalamannya.
Sang induk mengangguk tanda mengerti. Lalu setelah merenung sejenak, dia berkata, "Aku yang salah, Nak. Kau seekor gajah putih. Jadi seharusnya kau berlaku layaknya gajah putih lain. Kau tak pantas melakukan pekerjaan seperti menimba air atau menyeret kayu gelondongan. Nah, kembalilah ke desa. Tapi jangan mau diperintah lagi." Gajah putih kembali ke desa. Sampai di sana, kedatangannya disambut para penduduk. Mereka memberinya makan, tapi sesudah itu mereka memberinya perintah ini itu. Gajah putih teringat pesan induknya. "Kau tak pantas melakukan pekerjaan seperti menimba air atau menyeret kayu gelondongan." Maka ketika seorang menyodorkan sebuah ember untuk diisi air, gajah putih mengibaskannya sehingga ember terlempar dari tangan. Begitu juga jika ia diminta memindahkan kayu bakar, didorongnya orang yang menyuruhnya sehingga jatuh terjengkang. Maka para penduduk takut memerintah gajah putih lagi. Orang-orang desa kemudian mempunyai anggapan lain. Mereka sependapat, gajah putih ini keturunannya dewa gajah, bukan seperti gajah putih yang datang duluan. Barangkali yang dulu gajah putih tiruan. Gajah putih ini tidak pantas hidup di desa. Seharusnya ia tinggal di istana. Kita harus menyerahkannya kepada raja. Dengan penuh kehormatan, para penduduk desa menggiring gajah putih ke istana. Kini gajah putih menjadi piaraan kerajaan. Hidupnya amat terjamin, serta dipuja dan dihormati semua orang. Cerita ini diceritakan oleh Kadir Wong. Terima kasih. Ziva, apa kamu tahu gambar hewan apa ini? Itu gambar gajah, Vino. Oh, Vino tahu kalau itu. Ayo kita ajak teman-teman bernyanyi bersama.